Baik, Ayah Bunda, dari video yang telah Ayah Bunda saksikan itu adalah video kegiatan Ananda dari HBTK SD Islam Al-Mutakin. Nah, untuk acara selanjutnya yaitu materi parenting dari Ustazah Siti Hasanah dengan judul Menjadi Ibu Seperti yang Allah Mau. Kepada Ustazah Siti Hasanah, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Ustazah Amanda, sebagai MC pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan pujian terbaik, terbanyak dan penuh keberkahan karena Allah masih memberikan kita waktu untuk kemudian mendampingi, memberikan waktu. Allah telah masih memberikan waktu kepada kita, waktu kita mendampingi, menemani anak-anak ya sebagai seorang ibu, dan ini menjadi ibadah juga tersendiri seperti itu. Allah kemudian masih memberikan kesempatan dan peluang untuk kemudian memperbaiki amal-amal, memperbaiki apa yang sudah kita lakukan. Boleh jadi nanti setelah mendengar kita sama-sama belajar, kita sudah mungkin berapa tahun menjadi seorang ibu. Ternyata kemudian apakah kita menjadi seorang ibu itu sesuai dengan apa keinginan kita ya, kalau bahasa orang Jawa sak karepe dhewe gitu, atau kemudian kita menjadi seorang ibu seperti apa yang Allah mau gitu. Sebetulnya kita kembali lagi ya Bu ya, sebagai apa namanya ya, mengawali pertemuan kita, bahwa kita itu diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Artinya kita itu disuruh ibadah. Dan kemudian Allah pengen tahu kita itu diciptakan, tujuannya dalam surat Al-Insan itu ayat 2 itu untuk diuji. Di dalam surat Al-Mulk juga Allah katakan bahwa kita ini
hidup ini untuk diuji gitu ya. Siapa yang paling baik amalnya gitu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan itu di mana ini semuanya untuk ujian saja dan Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalnya. Artinya siapa yang kemudian dalam beramal itu dia paling baik. Allah ingin lihat itu. Nah, salah satu fungsi-fungsi profesi-profesi kedudukan kita ya seperti itu, kita banyak sekali. Kadangkala kita bisa bisa menjadi anak, kan seperti itu. Kadang kita menjadi kita juga apa namanya peran kita itu sebagai istri, sebagai eh, ibu, sebagai teman, sebagai guru, sebagai murid, sebagai tetangga, seperti itu, sebagai penjual, sebagai pembeli, kayaknya kita kebanyakan pembeli gitu ya, Mbak ya. Artinya kita ini dalam kehidupan kita, apapun kadar kita, apapun kapasitas kita, maka sebetulnya Allah pengen melihat yang terbaik dari diri kita. Seperti itu. Nah, maka kemudian pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini adalah bagaimana kita akan menilik peran kita sebagai seorang ibu. Dan bersyukurlah kita diciptakan oleh Allah itu sebagai wanita, ya. Dan wanita di dalam agama kita ini, Bu, Bunda semuanya itu sangat dihormati, diberi kedudukan yang tinggi. Jangan pernah kita menyesal menjadi seorang wanita. Karena ketika anak itu perempuan, ketika menjadi anak dan itu perempuan, Nabi mengatakan kalau kamu punya anak perempuan 3 dan kamu bisa mendidiknya, maka kemudian eh, istilahnya Allah akan jamin surga. Surga untuk seorang ibu yang memiliki, kalau dia anak, sebagai anak dia anak perempuan, nah itu. Kalau dia sebagai istri, Nabi mengatakan, dikatakan pada seorang wanita yang ketika dia sholat 5 waktu, dikatakan kepada wanita ini silahkan masuk surga lewat pintu yang kamu suka. Bayangkan, ini ketika jadi istri. Ketika jadi ibu, banyak. Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang paling aku harus beri penghormatan dari manusia? Nabi mengatakan, umukah, ibumu? Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Ya, Masya Allah. Lalu siapa ya Rasulullah? Ayah. Jadi di peran kita sebagai apapun itu ketika wanita, maka kemudian Allah memberikan tempat kedudukan terbaik. Maka jangan pernah menyesal kita jadi seorang wanita. Adakah yang menyesal, Bu Siti? Ada. Kadang ibu-ibu capek ya jadi perempuan ini harus ketungan lah kan gitu ya, kerjaan ini banyak kan gitu ya, dari apa namanya, dari terbit matahari sampai terbenamnya mata suami kerja ya kan gitu ya. Gitu ya. Nah, itu berarti kayaknya nyesel banget gitu jadi perempuan gitu ya. Nah itu jadi, nah kita akan lihat bagaimana kemudian Allah menyapa kita sebagai umun eh, di apa ya, Allah itu menyebut bu, tapi bukan dari bahasa ibu gitu, karena ibu itu kan bahasa Indonesia kan gitu ya. Kita akan melihat bagaimana Allah itu menyapa kita sebagai seorang umun, seorang ibu, karena dalam Al-Quran itu ya adanya kata bukan ibu tapi umun, ya ummu, ya jadi seperti itu, ibu kan seperti itu. Nah, kita akan lihat luar biasa, Allah itu tidak pernah salah kata dan tidak pernah salah eh, letak gitu ya. Ketika kemudian firman-Nya yang di 114 surat itu ya tersebar, kemudian nanti ada kata gitu ya, yang itu secara bahasa nanti mengandung 4 makna. Kita akan lihat dulu secara etimologi dulu. Sebetulnya dari kata umun itu Allah itu ingin menyampaikan kepada kita. Karena umun itu kalau walidah itu juga orang tua ya. Walidah itu orang tua seorang ibu yang fungsi reproduksi.
Tetapi kemudian ketika Allah menyebutkan dengan kata umun itu sebetulnya lebih kepada Allah ingin mengingatkan peran kan gitu ya, fungsi maknawi, nilai, karakter yang harus dimiliki oleh seorang ibu. Disinilah kemudian Allah kemudian mengajarkan kita bagaimana sih kemudian menjadi seorang ibu. Jangan-jangan anak kita 5, anak kita 3, anak kita mungkin sudah ada yang besar-besar gitu. Ternyata selama ini kita belum menjadi umun sebagaimana eh, Allah inginkan, yang kemudian Allah sapa kemudian di dalam Al-Quran gitu ya. Kita akan lihat dulu dari makna secara apa namanya, secara etimologi ya Ibu-Ibu. Nanti dari secara bahasa ini kata umun itu nanti kita akan lihat betapa luar biasanya Allah itu ingin menyampaikan fungsi maknawi dari seorang umun, seorang ibu itu. Oke ya. Yang pertama, dalam dalam apa namanya kalimat umun, dalam apa namanya ibu gitu ya bahasa Indonesianya kayak umun itu pertama mengandung makna al-asl ya, al-asl. Al-asl itu artinya pusat. Al-asl itu artinya asal ya, sumber, induk, pokok, inti ya. Makanya kemudian eh, apa namanya di dalam surat Al-An'am ayat 69 ayat 92 itu Allah sebut Mekah itu sebagai Ummul Qura ya, Ummul Qura. Pakai kata karena memang apa namanya Mekah itu sebagai pusatnya kemudian sebuah negeri, negara-negara, negeri-negeri itu ya itunya di apa namanya pusatnya itu adalah di Mekah. Ya, jadi seperti itu. Nih, kemudian umul kitab gitu ya. Jadi juga umul kitab gitu ya. Di dalam surat Al-Fatihah kita sebut Al-Fatihah itu sebagai umul kitab. Maksudnya apa? Bahwa kemudian Al-Fatihah itu adalah inti dari 113 surat yang lainnya itu intinya, pokoknya gitu, itu ada di Al-Fatihah. Jadi seperti itu. Ya, jadi al-asal maknanya bahwa umun makna umun mengandung makna al-asal dari sumber adanya manusia itu ya dari seorang ibu gitu kan, nggak ada kemudian lahir manusia itu dari orang laki-laki gitu. Nggak. Jadi dari rahimnya ibu. Jadi asalnya, sumbernya, induknya, keluarnya gitu, itu ya dari umun. Nah, jadi ini al-asal, mengandung makna al-asal. Al-asal gitu ya. Nanti kita akan lihat, kita kaitkan dengan peran kita sebagai ibu, induk, pokok, inti itu kayak apa. Tapi ini kita lihat secara bahasa dulu. Ya, makanya di Quran umun itu ya artinya inti gitu ya. Apa pusat. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian makna kedua itu mengandung makna umun atau dalam bahasa Indonesia itu ibu. Umun itu mengandung makna di dalamnya itu al-marji. Al-marji itu adalah tempat kembali, marji, kembali. Tempat kembali terkaitkan dengan ibu itu harus memberi orang yang paling nyaman untuk dijadikan tempat kembali untuk sandar kalau ada apa-apa kembalinya ke ibu. Makanya di dalam surat Al-Qari'ah itu pakai umun, umu hawiyah wa umuhu hawiyah ya. Wa amman wa amman khafat mawazinu fa ummuhu hawiyah, dan ibunya lah tempat kembali. Tapi di situ kan nggak diartikan dan ibunya lah tempat kembali. Nah, neraka itu ibunya kan nggak gitu artinya. Tetapi fa ummuhu hawiyah. Neraka hawiyah itu adalah tempat kembalinya. Jadi tapi pakai bahasa nah, gitu.
Maka dalam kata umun itu mengandung makna tempat kembali, tempat bersandar. Ya, ibu adalah orang yang paling nyaman untuk dijadikan tempat kembali. Anak-anak kalau pulang sekolah pasti yang dicarinya ibunya, mamanya. Padahal kalau sudah di mama kan gitu. Dari mana kuliah, dari kerja, dari luar kota, ya seperti itu. Maka ke rumahnya yang besar atau rumahnya yang kecil gitu ya, tetapi dengan mungkin kangen dengan ibunya. Karena ke rumah itu yang dicari ibunya, ibu gitu ya. Mama, mana mama kan gitu. Apakah kalau sudah dapat mamanya bilang iya gitu, di sini terus kemudian dipeluk terus gak dilepas-lepas, enggak, sudah nyaman gitu. Oh ada mama, ada ibu. Maka seorang ibu itu harus memberikan rasa nyaman. Ya. Jadi seperti itu. Kalau tadi al-asal itu induk, pokok, inti, pusat. Oh, kalau dikaitkan dengan apa namanya reproduksi, memang fungsi reproduksi itu perempuan, memang perempuanlah yang kemudian yang hanya bisa hamil, hanya bisa melahirkan, yang hanya bisa menyusui, itu semuanya ada di perempuan. Dan ini memang memang sumbernya itu ya di situ gitu. Ini pokok gitu. Itu kalau dikaitkan dengan fungsi reproduksi. Tapi kalau dikaitkan dengan peran seorang ibu itu memang pokok banget di dalam keluarga itu, ya kan? Kita lihatnya itu kalau ibu sakit, ibu pergi keluar kota, sudah kacau balau itu rumah, ya. Seperti kapal pecah gitu ya. Kalau sudah ibu sakit, waduh sudah ya nggak makan ya, nggak ada yang dimasak gitu ya. Laundryan semuanya, wes ya. Kemudian nggak ada yang nyapu. Tapi kalau bapak sakit, ibunya itu pusat banget itu ibu itu. Semua bisa terhandle, bapak masih bisa diobati, ibu masih bisa masak gitu kan, kemudian nganter anak, bisa kemudian bersih-bersih, udah selesai belikan obat bapak. Jadi kalau seorang ibu itu keberadaannya atau ketiadaannya itu sama saja di rumah itu, dia belum jadi umum, dia belum jadi pusat, dia belum jadi inti. Dia belum jadi kemudian pokok karena di rumah itu kalau beda kan Bu, di rumah itu kalau ada seorang perempuan ibu dengan tidak ada itu beda tuh suasananya itu ya, yang mana kemana, yang piring ada di kamar, ada di ruang tengah, ada ya itu kalau nggak ada wispa masih tetap di situ lah gitu ya. Jadi ibu itu pusat ya, jadi eh, kalau kita ada tapi kayak nggak ada gitu ya. Ada di rumah tapi semua pating klembrak kan gitu ya. Kacak-kacakan gitu ya kayak nggak ada kehidupan berarti kita belum jadi umum. Dan kita itu juga pusat loh Bu. Ketika nomor yang satu tadi ya al-asl. Jadi ke al-asl dulu tadi ya yang induk pokok tadi itu. Kita itu pusat. Semua yang di rumah itu tanyanya sama ibu, bener nggak? Tanya kaos kaki, wah gitu ya. Tanya kan gitu. Tanya tas, tanya topi, tanya dasi, bawahnya. Tanya guntingan, potongan kuku. Pokoknya satu kata yang apa ya? Satu kata yang luar biasa itu. Wis pokoknya ketemu semua itu ya. Kita kan, mana nama topiku mah kan gitu ya. Mana kaos kakiku mah. Kita nanti bisa tuh. Itu loh, kaos kakinya itu loh di lemari di sab nomor 2 paling kanan kan gitu ya. Nah, kita ibu-ibu bisanya gitu tuh ya, gitu ya. Kalau Ustadz Hadi Hidayat kan ayat ya Bu ya. Atas pojok kanan gitu. Kalau kita cari kaos kaki gitu ya. Di laci eh, sab ketiga ya, baris ketiga gitu ya. Paling bawah gitu ya atau paling bawah sendirian gitu ya. Jadi itu pusatnya itu pusat itu ibu itu luar biasa. Oke ya. Jadi al-marji itu tadi tempat kembali ya. Di mana kemudian ibu ini harus menjadi tempat yang paling nyaman untuk dijadikan tempat kembali ya. Maka kemudian ketika ada anak-anak yang kemudian malas pulang ke rumah gak betah, ada perempuan kayak radio rusak
Ya, apa yang kulakuin salah aja kan gitu. Nggak nyaman dia, maka kita belum jadi umun. Anak nggak betah di rumah, berarti kita belum jadi umun. Suami nggak betah di rumah, kita belum jadi umun. Karena peran umun, fungsi umun itu adalah memberikan tempat kembali yang paling nyaman. Ya, tempat paling nyaman untuk kembali. Ya, semuanya itu ibu. Ada cerita banyak. Ketika kemudian seorang anak di pondok gitu ya, ada masalah gitu ya, biasa awal-awal gitu. Terus dia nangis-nangis, Umi kapan ke sini kan gitu. Kenapa kan gitu? Ya aku ini kan kita aku mau cerita gitu. Terus sudah yang penting gini 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 gini. Dah telepon itu ya. eh, Umi perlu ke sana ndak? Nggak usah, sudah tenang. Dah tenang, dah lapang gitu sudah. Jadi ibu itu harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Kalau anak-anak itu belum nyaman, belum aman di samping kita, maka boleh jadi kita itu belum jadi umun seperti yang Allah mau. Ya, Masya Allah. Jadi eh, luar biasa ketika ini seorang istri, seorang ibu itu ya, kalau umun ini seperti itu ya, ketika Rasulullah saat di Gua Hira itu ya, kemudian di Gua Hira, di itu ya, di Gua Thur ya, maaf, yang ketika kemudian bertahan apa namanya menyendiri lalu kemudian mendapatkan ayat yang pertama surat Al-Alaq itu ya, Iqra itu kan Nabi kan turun lalu kemudian mana kembalinya ya ke rumah kan gitu ya, kepada kemudian yang menjadi kemudian paling nyaman untuk dijadikan tempat kembali. Karena apa? Karena di situ ada wanita yang kemudian dia berperan sebagai umun, ya, istrinya Ibunda Khadijah itu, ya, ketika kemudian dalam kegalauan Nabi bingung gitu, takut, ketakutan yang khawatir kemudian ini siapa yang datang tadi gitu, itu mendapatkan kenyamanan di rumah. Zamiluni, selimuti aku, selimuti, tenang kan gitu. Jadi memberi rasa nyaman kan gitu ya. Maka kalau ini menjadi koreksi kita, introspeksi, kalau kita belum bisa menjadi rasa nyaman, tempat kembali yang menyenangkan, berarti kita belum jadi umum. Makna yang ketiga, al-jamaah. Al-jamaah itu berkumpul, kumpulan, kelompok, sekawanan. Maksudnya apa? Seorang ibu itu apa sekelompok? Enggak, maksudnya umum seorang ibu itu adalah berkumpulnya sifat-sifat baik, sifat-sifat kasih sayang pada seorang ibu. Hmm. Nabi pernah mengatakan begini, nikahilah seorang wanita itu satu yang dia punya kasih sayang, yang dia subur, dan yang kedua yang punya rasa kasih, yang punya rasa sayang. Karena dia apa? Karena dia nanti harus menemani anak-anak. Dia harus sayang gitu, ada pun rasa sayang. Jadi seorang ibu adalah berkumpulnya sifat-sifat kasih sayang, sifat-sifat kebaikan, berkumpulnya sifat-sifat yang apa namanya sifat-sifat kebaikan, sifat apa namanya sifat-sifat kesolihan itu ada seorang ibu, ya. Maka kemudian ketika kita masih melakukan hal-hal yang itu kemudian kenapa? Karena nanti akan dicontoh seorang ibu itu, ya. Maka kemudian inilah seorang apa wanita itu dinikahi karena kecantikannya, karena nasab, karena hartanya, karena nasabnya, dan karena agamanya. Maka kalau tidak ketemukan, maka lihatlah gongnya itu, yang agamanya. Karena memang seorang umun itu berkumpulnya sifat-sifat kebaikan. Bagaimana mungkin kita mengelak berkumpulnya sifat-sifat kebaikan? Seorang ibu itu kalau dalam tanda kutip ya Bu ya, dalam tanda kutip seorang ibu itu sering berbohong dalam tanda kutip. Kenapa? Ketika kemudian kita lapar, kita pengen makan nih dapat kotaan satu misalkan. Tapi kok kayaknya enak banget nih sate komohnya. Tapi pengen makan, tapi ingat anaknya, katanya, Mama nggak makan tak? Sudah, Mama udah kenyang. Kan dalam tanda kutip sifat-sifat kebaikan, sabar, sebagaimana Ibunda Asia kan seperti itu. Ya, kemudian sifat-sifat kebaikan sebagaimana kemudian
ibunya Maryam, ya, ibu Hannah istrinya Imron, ya, seperti kemudian eh, apa namanya ibunya Nabi Musa, ya. Dan kita lihat sejarah itu, sejarah-sejarah yang di mana para ulama-ulama yang kita kenal hari ini itu karena seorang ibu berperan di sana, ya. Bagaimana seorang ibu itu nanti harus apa ya, jadi orang yang apa namanya tidak gampang baper gitu ya. Seorang ibu itu rela kemudian menahan bahagia untuk dirinya, yang penting untuk anaknya. Kadang seorang ibu itu rela menahan kantuk gitu ya untuk menjaga anaknya. Terkadang seorang ibu itu harus menahan letih karena harus apa? Karena harus ngantar anaknya ke sekolah, ke les, kemudian nanti harus ini apa ke sini, ke mengantar ke sini. Kadang dah lelah, tetapi disitulah karena rasa kasih yang sangat besar itu, karena sayang cintanya yang luar biasa itu mengalahkan keletihannya. Jadi seorang ibu luar biasa. Tidak kita lakukan lagi apa namanya cinta sayangnya seorang ibu itu kepada anaknya. Maka kemudian dalam kandungan makna umur itu berkumpulnya sifat-sifat kasih sayang, sifat-sifat kebaikan dalam diri seorang ibu. Kalau kita belum punya seperti ini, berarti kita belum menjadi umun seperti Allah inginkan. Nah, kemudian ke yang keempat gitu ya, makna yang keempat dalam kata umun itu mengandung makna adin. Adin kita mungkin sudah pernah kenal. Adin itu kok kayak agama sih kan gitu. Iya, ya. Jadi mengandung makna adin. Kayak agama dia. Maksudnya apa? Seorang ibu itu harus menjadi panutan, ya, harus menjadi rujukan, menjadi referensi, menjadi teladan, ya. Sebagaimana kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 28 nanti sampai 34 itu tentang bagaimana seorang umul mukminin gitu ya harus bersikap gitu. Nah, ini istrinya Nabi Muhammad itu disebut umul mukminin. Padahal mereka nggak melahirkan kita. Jadi kok disebut Ummul Mukminin, istrinya Nabi kita Muhammad SAW sebagai ibunya orang-orang beriman. Karena mereka itu menjadi referensi, menjadi teladan, menjadi panutan, menjadi rujukan. Bagaimana kemudian harus menjadi seorang istri, bagaimana harus menjadi seorang ibu. Nah, Ibunda Aisyah ini sebagai rujukan ketika Nabi sudah meninggal, bagaimana Nabi ketika di rumahnya itu. Nah, ini menjadi referensi. Maknanya apa? Maknanya apa? Ketika kalimat umun gitu ya, mengandung makna adin sebagai panutan, rujukan, referensi, teladan, seorang ibu itu harus menjadi panutan bagi anak-anaknya. Artinya seorang ibu itu harus cerdas. Ya, harus cerdas. Kenapa? Seorang ibu itu madrasatul ula, ya, pendidik pertama. Ketika lahir anak, kemudian masih usia bulan, 1 tahun, 2 bulan, belum 1 tahun, 2 tahun, anak belum sekolah, maka disitulah kemudian awal pendidik itu adalah seorang ibu. Bagaimana kalau kemudian ibu itu nggak punya referensi, nggak punya ilmu? Bayangkan, padahal dia adalah madrasatul ula. Ya, maka seorang ibu itu harus apa namanya memiliki kecerdasan, ya, memiliki kecerdasan, ya. Kemudian karena adin itu juga agama itu panutan, seorang perempuan itu harus punya sifat membenarkan. Membenarkan terhadap apa? Ya agama ini. Jadi kita ini prototip, artinya apa ya bahasanya prototip itu eh, kita ini sebagai prototip kebaikan gitu. Jadi anak itu ngelihat kita itu, oh mama seperti ini. Ah, ini karena kita itu panutan, rujukan, contoh ya, prototip kebaikan, referensi gitu ya. Jadi bagaimana kemudian seperti Khawlah binti Sa'labah itu, ini juga beliau itu seorang sahabiah seperti itu yang
darinya lah kemudian turun surat Al-Mujadilah gitu ya, tentang hukum jihar gitu ya. Nah ini seorang perempuan itu seperti itu, harus eh, cerdas, kemudian eh, memegang kuat benar dalam agama ini. Kenapa? Karena ini kita itu akan ditiru, kan gitu ya. Kita akan ditiru. Seorang ibu itu menjadi pendidik sekolah bagi anak-anaknya. Seorang ibu itu langkah-langkahnya diikuti. Surga itu berada di bawah kaki ibu. Artinya bahwa apa yang kita lakukan itu akan di copy paste, akan di-download ya, akan ditangkap dan itu menjadi memori anak-anak kita. Maka hati-hati wahai umun, wahai seorang ibu dengan apa yang dilakukan. Karena surga itu berada di bawah kaki ibu itu bisa artinya eh, bakti kepada ibu itu luar biasa gitu sehingga surga kita itu ada di bawah kaki ibu, atau juga bisa maknanya di bawahmu itu ada surga, maka hati-hati kamu melangkah, jangan sampai kamu salih kemudian langkahmu itu sampai melangkah ke neraka, karena di bawah telapak kakimu itu ada surga. Artinya kebaikan-kebaikan yang kemudian harus kita tampilkan kepada anak-anak seperti itu ya. Jadi seperti ini. Maka Masya Allah, dari tiga makna umun itu kemudian kita bisa mengambil sebuah apa ya, bahwa seorang ibu itu seperti apa seharusnya gitu ya. Maka kita akan lihat Allah menyebutkan ya kata umun itu, yang ini langsung kemudian Allah contohkan di dalam Al-Qur'an. Itu misalkan di dalam surat surat Al-Qasas ya, surat ke-28 ya, ayat 10. Ya, itu tentang kisah kecerdasan, punya ketangguhan, ya, punya apa namanya, teguh hatinya, dan dia punya kesabaran. Oh, nanti kesabaran dicontohkan sama apa namanya, oh, Ibu Maryam ya, jadi seperti atau Ibunda Asia gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Nah ini, jadi bagaimana kemudian kalau kita pernah mendengar kisah tentang Nabi Musa ketika bayi, di mana kemudian Fir'aun itu kemudian membuat sebuah aturan bahwa anak laki-laki yang lahir pada tahun itu harus dibunuh gitu ya. Dari anak-anak dari Bani Israel itu laki-laki harus dibunuh. Ada aturannya, membuat sebuah perda ya, peraturan daerah ya gitu, yang kemudian harus dibunuh anak laki-laki pada saat itu. Tapi kemudian Allah memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa, kemudian untuk kemudian apa namanya, buang di atas sungai, kemudian ditaruh di sebuah tempat gitu, dialirkan ke sungai seperti itu. Kemudian ketika Ibunda Asia istri Firaun, dia harus diminumi ya, karena dia harus minum dan dibuat sayembara, dan ternyata yang bisa kemudian memenangkan sayembara dan bisa menyusui Musa itu ya ibunya Musa ya. Tetapi kisah di situ luar biasa, bagaimana kemudian terasa kosong, awalnya itu terasa kosong pandangan. Jadi seorang ibu itu tapi kemudian Allah teguhkan. Itu kalau mau mendramatisir gitu ya. Seorang ibunya Musa itu ketika ketemu anaknya lagi gitu ya, dalam pangkuannya dan dia harus menyusui. Tapi ini kan tidak tahu kan, orang lain kan tidak tahu. Nah, seperti itu ibu Musa itu seolah-olah pengen anakku ya Allah. Kalau kayak gini kan ketahuan. Satu sisi dia senang, satu sisi juga kemudian dia kayak bingung gitu. Maka Allah teguhkan. Maka seorang perempuan, seorang ibu itu memang harus teguh hatinya. Enggak, enggak, enggak cemen, enggak, enggak, enggak baper, ya, enggak gitu. Jadi harus teguh. Itulah seorang ibu. Ketika anaknya kemudian punya masalah dan kemudian harus bercerita kepada kita seorang ibu. Terus kemudian ibunya, oh iya kasihan ya apa ya, terus gimana kak? Nanti kamu gimana kak? Ya, ibu itu nggak boleh gitu, ya.
Jadi ibu itu harus tetek bahasanya ya. Kalau bahasa Jawa itu harus tetek gitu. Ya. Maka kemudian disinilah peran seorang ibu. Umun itu dipakai bahasa umum loh, Bu. Bahasa umum. Ya. Jadi bagaimana kemudian seorang ibu itu harus teguh, cerdas, ya apa carane, nggak kemudian sampai ketahuan, kemudian dia harus menahan diri, menahan emosi, dan seorang ibu kayak gitu. Emosinya kita sama anak, tetap yang keluar itu kata-kata yang baik. Anak soleh, ayo nak sholat nak, ayo sholat, udah adzan, yuk. Udah adzan. Allah sayang sekali sama orang yang sholatnya tepat waktu. Ini kalau anak-anak masih kecil kayak gitu, bahasanya yang bisa ditangkap. Memang seperti itu hadisnya. Kalau sudah bisa berpikir anaknya SMA, ayo Kak, sholat Kak. Ya, amalan yang paling dicintai Allah itu sholat tepat waktu Kak. Birrul walidain dan jihad fisabilillah. Itu sudah adzan, ayo Kak. Gitu. Urusan yang pertama nanti di akhirat itu yang diperiksa itu tentang sholat Kak. Nanti kalau sholatnya udah bagus, insya Allah urusan yang lain itu sudah dianggap gampang urusannya. Ayo Kak sholat, udah adzan ya gitu. Jadi Masya Allah ya, seorang ibu itu harus seperti itu. Harus mampu nahan emosi. Nggak boleh barbar gitu ya bahasanya ya. Nggak boleh apa ya, apa bahasa anak-anak sekarang itu ya barbar. Nggak boleh apa namanya ya, marah-marah aja. Ngeluap-ngeluap aja. Enggak. Ini contohnya Ummu Musa. Ya. Dia menahan emosinya. Yang tadinya itu mau nangis, mau anakku gitu ya. Tapi dia tahan. Kita ya kalau anak ke pondok, anak mau sekolah, anak mau mungkin keluar kota, pengennya ya nahan gitu. Tapi ketika kita tahu bahwa ini adalah untuk kebaikannya, untuk semuanya, maka kita harus tetek-tetek, teguh gitu. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian juga di dalam surat itu, Bu, di dalam surat apa ya? Luqman, di dalam surat Luqman, ya. Di dalam surat Luqman ayat 14 itu di situ dikatakan ya pakai ya, 14 itu. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Jadi ketika kemudian mengatakan perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya ummuhu wahnan ala wahnin, ya. Orang tuanya telah mengandung dalam keadaan lemah bertambah tambah, ya, dan menyapinya sampai usia 2 tahun. Ini artinya apa? Seorang ibu itu harus kuat, ya, harus kuat, harus tegar, capek, tapi harus kuat. Ya, kalau bahasa orang tua, seorang ibu itu gak oleh sakit, ya. Padahal juga sakit juga karena ibu ini tadi itu sumber inti. Ya. Jadi kita sudah terbiasa kita antara antara hidup dan mati saat melahirkan itu sudah pernah kita apalah lalui seperti itu. Maka kemudian dalam mendidik anak-anak kita, seorang ibu itu ketika mengurus rumah tangganya, seorang ibu itu harus sudah punya daya juang yang tinggi, struggling gitu ya. Kenapa? Karena kita sudah pernah berjuang, ya, ditarik nafas kita saat melahirkan itu antara hidup dan mati. Jadi seorang ibu itu nggak boleh, yaitu tadi nggak boleh cemen, nggak boleh gampang putus asa, nggak boleh apa. Ujian itu akan terus ada saja, gitu ya. Sebagai ujiannya seorang ibu itu, apalagi kalau namanya ibu berarti kan anak-anak, itu luar biasa. Bahkan di dalam surat Toha itu di ayat 100, ya, surat Toha 123 apa itu, Allah itu sampai mengatakan gini, untuk mendidik anak kita sholat saja, nyuruh sholat saja itu pakai bahasanya wastobir, ya. Wastobir itu kan harusnya bisa saja wasbir gitu, bersabarlah gitu. Tapi pakai ada tok di sana itu, di tengah-tengahnya itu maksudnya sabar-sabar no, ya. Sabar-sabarkan dirimu. Ketika kemudian menyuruh anak sholat dan kita kan sudah
Merasakan kan ibu-ibu di sini semua ini karena wali muridnya anak-anak berarti kan sudah punya anak-anak. Bagaimana kemudian menyuruh sholat, menjalankan sholat itu kudu disabar-sabar, nggak bisa sekali, dua kali, tiga kali, empat kali. Kata orang parenting ya, harus 500 kali Bu, barusan kita itu nginget-nginget baru jadi itu. Kita kadang baru 10 kali, 20 kali sudah kayak kecapean gitu ya. Nyuruh. Ya, sabar, sabar, no. Nah, gitu ya. Bahasanya seperti itu. Ya, di dalam surat Toha ya berapa ya saya Pak, bentar. Surat surat Toha ayat 132. Ini pakai bahasanya itu astopir. Ya, seorang ibu itu harus tangguh, punya daya juang yang luar biasa. Hmm. Makanya seorang wanita itu eh punya ketahanan menahan sakit itu lebih tinggi daripada laki-laki. Ya, ada satu apa ya del ya bahasanya ya untuk menahan rasa sakit. Laki-laki itu lebih rendah. Kalau perempuan itu del itu 28 itu yang luar biasa. Nah, perempuan itu bisa menahan itu karena pernah merasakan itu. Jadi perempuan itu punya daya tahan yang luar biasa, daya juang yang luar biasa, ya seperti itu. Karena seorang ibu itu apa namanya sudah pernah gitu ya, jadi seperti itu mengalami masa fase yang kemudian kita harus kemudian berjuang dengan itu. Maka kenapa anak-anak sekarang itu, kalau ibu-ibu ada yang punya anak-anak yang sudah remaja atau eh, remaja akhir atau dewasa muda gitu, anak-anak yang sekarang itu apa namanya kurang punya daya juang, ya nggak punya struggle gitu ya, nggak punya daya juang. Makanya dibahasakan itu kayak apa generasi apa strawberry ya, apa namanya generasi strawberry yang kayaknya itu kayak merah gitu ya, tapi gampang melonyek kan gitu ya, gampang putus asa ya karena diputus sama mantannya bunuh diri, dibully bunuh diri. Kan gitu. Karena kemudian ada sesuatu yang tidak bisa dicapai, sesuatu itu kemudian depresi. Anak-anak sekarang seperti itu. Beda dengan orang-orang dulu. Ya, jadi Masya Allah ini ya. Jadi kalau mau dikaitkan dengan anak-anak sekarang, kan anak-anak sekarang itu memang apa namanya mungkin ya anak-anak yang sekarang remaja dulu gadget sudah ada kita. Ingat-ingat tuh katanya seorang profesor itu salah satu yang mempengaruhi daya juang anak-anak sekarang itu yang lemah gitu. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu yang mempengaruhi itu adalah dia menyusuinya tidak benar, cara menyusuinya tidak benar, dan banyak anak-anak sekarang itu yang itu tuh lahirnya itu sesar. Maka kemudian tidak tersimpan dalam memorinya itu untuk keluar dari tempat yang sempit itu, muter sana, muter sini, harus itu enggak. Jadi eh, tidak tersimpan dalam memorinya itu daya juang aku harus keluar gitu itu. Nah, itu. Makanya kemudian itu anak-anak sekarang itu lebih lemah daya juangnya. Salah satu katanya pengaruhnya itu dan eh, yang salah duanya cara menyusui itu yang kurang pas. Nyusui itu harus ditempelkan di kulitnya ibu, didekatkan dengan ketiak. Karena tempat susu itu dekat dengan ketiak. Maksudnya apa? Biar anak itu ketika menyusui itu mencium bau tubuh ibunya. Kemudian kalau menyusui itu harus memegang jari anaknya. Jadi ibunya itu apa ya telunjuknya itu harus digenggam oleh jari bayinya. Nah, seperti itu. Ini untuk membuat bonding. Jadi anak itu sudah ada di dalam memorinya. Jadi ibu itu, oh kalau ada bau kayak gini, udah dipeluk ibunya. Ah, bau inilah yang menenangkan aku. Ya, eh, apapun masalahnya, everything is okay gitu. Kalau sudah didekap, kemudian sama ibunya sudah kan gitu, sudah. Semua ini harus dijalani. Itu sudah tenang Bu. Karena apa? Karena sudah dalam memorinya kalau ada bau yang dulu waktu nyusui itu dia cium itu, maka tadi everything is okay. Segala sesuatu itu menjadi okay, nggak masalah.
Ketika kemudian kita elus anak kita, karena kita biasa memegangkan jari kita kepada anak kita, maka dia akan menyentuh secara tartil, itu akan menyentuh. Jadi, oh kulit inilah, sentuhan inilah gitu, yang kemudian kalau aku kemudian lagi nangis dulu waktu itu, kemudian ketika disentuh, kemudian maka jadi tenang. Maka ketika kemudian hari ini kita anak punya masalah di sekolahnya, pulang-pulang mencucu, marah-marah, kemudian kayak emosi karena mungkin ada masalah dengan teman, dengan guru, dengan lingkungan sekolahnya, atau mungkin dengan apa kan, dengan nilai pelajarannya seperti itu. Maka kemudian ketika dia sampai rumah, lalu ketika seorang ibu itu paham, maka kemudian dia peluk, kemudian dia usap, itu menjadi tenang. Makanya anak yang kemudian apa Bu, yang jerit-jerit gitu ya, yang apa namanya jerit-jerit itu karena sedang apa gitu ya. Lalu kemudian ketika kita membiasakan anak kita dulu ketika bondingnya bagus, maka kemudian ketika kita peluk dia langsung diam. Tetapi kalau kemudian sentuhan kita tidak berarti gitu ya. Kemudian apa namanya pelukan kita tidak punya makna seperti itu, maka kemudian ini kita belum jadi umum. Ya, Waalaikumsalam. Ini ya, ini sudah jam 11:04. Gimana ini, Bu? Sampai jam berapa saya, Bu? Jadi sudahkah kita kemudian menjadi ibu yang sudah diinginkan Allah? Karena ketika Allah sebutkan kata ummu itu ibu yang punya daya juang, ya. Ibu yang kemudian harus pintar, cerdas, karena semua itu tanyanya ke ibu. Ya enggak, Bu? Itu apa, mah? Ya, itu apa, mah? Kenapa, mah, gitu, mah? Bahkan anak-anak kita yang sudah mungkin sudah dewasa, sudah berkeluarga, bahkan ketika mau suamiku ini kok kayak gini ya, dikasih apa ya? Kayaknya kita itu ya dokter gitu ya. Ya kayaknya ahli semuanya gitu. Kenapa? Karena umun itu adalah adin, panutan, rujukan, referensi. Ya, Masya Allah. Dan ini dicontohkan kepada siapa? Kepada di dalam surat Ali Imran, Bu. Di dalam surat Ali Imran ayat 36 itu pokoknya sih. Tapi eh, sebelumnya itu sudah bicara. Bagaimana kemudian ibunya Maryam, yaitu istrinya Fir'aun, istrinya maaf, astagfirullah. Istrinya Imran gitu ya, namanya Hana gitu ya. Masya Allah. Jadi membenarkan kuat agamanya itu. Seorang ibu itu harus kok kuat. Karena ibu umun kalau misalkan tidak kuat, kita itu tidak solihah, yang jadi korban itu anak. Karena kita umum, anak yang korban, Bu. Coba lihatlah. Istrinya Nabi Nuh, karena dia bangkang, lihat, Kan'an pun jadi gitu. Kan gitu. Padahal bapaknya solih. Kan seperti itu. Kemudian Nabi Lut, istrinya seperti itu, anaknya juga nggak benar. Tapi meskipun bapaknya rada nggak benar, atau nggak benar kayak Fir'aun, istrinya itu solihah seperti Ibunda Asia, maka bisa mencetak gitu, meskipun tidak melahirkan, tetapi bisa mendidik menjadi Musa. Nah ini, jadi kalau ibunya itu solihah, itu insya Allah anaknya itu terhandle. Ibunda Hajar, ayo coba bayangkan Bu, Ibunda Hajar, suaminya kan baik ya, Nabi Ibrahim, tetapi kan jarang tilik, karena jauh LDRan kan gitu. Nabi Ibrahim kan di Palestina kan gitu. Ibunda Hajar bersama apa namanya Ismail bayi itu di Mekah. Jarang nengok itu cuman sekali paling cuman berapa kali 3 atau 4 kali itu Nabi Ibrahim. Tetapi ketika istrinya solihah, ibunya ibu yang solihah, bayangkan lahirlah Afwan kemudian Ustazah, Ismail seperti itu. Ustazah, Afwan, Ya, 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 ya. untuk penyampaian materi waktunya sudah cukup. Ya. Nah, sesi selanjutnya yaitu eh, tanya jawab pertanyaan. Oh ya, monggo. Bagi, Ya, monggo. Udah selesai ya jam atau 11. materinya bisa diselesaikan dulu. Nah, mungkin bagi ayah bunda yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pesan kepada Ustazah, Ya. silakan bisa sambil menunggu materi selesai, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya di kolom chat atau
bisa menyampaikan secara langsung dengan rajin. Gitu. Ya. Bisa dilanjut itu saja mungkin, atau Oke, mungkin menunggu pertanyaan iya dari sambil nunggu ya. Ini nanti ya. sampai jam berapa toh Bu Ustazah? Jadi saya bisa ngira-ngira saya harus berhenti di menit keberapa. Nah, untuk penyampaian materi itu sampai jam Udah selesai. 11 saja. Oh ya udah selesai ya. Ya. Tapi ini selesai acaranya ini sampai jam berapa? Eh, untuk selesai acaranya itu 11:15. Oh iya, Mbak. Mungkin Berarti ini bagi masih ada waktu 6 menit ya. ya, bagi Ya, sambil menunggu yang mau tanya, saya anukan lagi bahwa seorang ibu itu seperti tadi Ibu Musa itu, seorang ibu itu harus membranding, memberi kesan. Kesan apa? Memberi kesan baik sebelum berpesan. Kan gitu. Jadi kayak nama apa namanya seorang ibu itu kan tadi jamaah, kumpulan sifat-sifat kebaikan, keteladanan kan seperti itu, kasih sayang. Seringkali kita itu lupa, kita itu seringnya nyampaikan pesan, nyuruh-nyuruh ini, tapi belum membranding diri kita itu dengan kesan. Jadi seorang ibu itu harus membranding dulu dirinya itu orang yang bisa dipercaya ketika kemudian dia menyampaikan pesan, menyuruh kepada anaknya, itu akan diikuti. Selama ini kan ya, sholat, sholat. Ah, ibunya nonton drakor. Ya, cepet ngaji, cepet ngaji enggak? Apalang, besok apalang. Kan gitu. Belajar, belajar. Ibunya main HP. Ya, seperti itu. Maka ini kemudian anak itu ambigu ya, artinya bingung gitu. Makanya seorang ibu itu harus membranding, membangun kesan kepada dirinya sebelum kemudian berpesan. Inilah kemudian yang di dalam surat At-Tahrim gitu ya, ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Kan gitu ya. Jadi eh, wahai orang beriman, eh, jagalah dirimu. Jadi suruh kita dulu dan keluargamu, kan gitu. Jadi kita itu harus baik dulu, gitu ya. Jadi punya sifat-sifat keteladanan dulu, baru kemudian nanti kita menjaga anak-anak kita. Bagaimana kita bisa menjaga kalau kita pun diri kita belum belum terjaga dari sifat-sifat keburukan. Jadi seperti itu. Nah, itu ada yang tanya itu. baik ini eh, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bu Guru. Saya bacakan pertanyaannya jadi saja. J. Di mana seorang ibu bisa menghadapi tantangan dan cobaan dalam mendidik anak dengan sabar dan penuh Hmm. kasih sayang. Begitu. Hmm. Sebetulnya jawaban besarnya, Bu, jawaban besarnya, kalau cuma diringkas itu, harus punya ilmu. Harus punya ilmu. Kenapa kemudian kita itu nggak bisa sabar dalam mendidik anak? Satu, karena kita nggak punya ilmu dalam mendidik anak. Ya apa caranya yang benar? Karena kita belum pernah baca, kan gitu. Nah, kenapa kemudian kita nggak bisa sabar? Karena kita juga nggak ngerti ilmunya sabar, keutamaannya sabar. Jadi yang kemudian jawaban secara global itu karena kita belum punya ilmu. Maka kemudian kalau kita sudah punya ilmu, maka akan bisa terjawab itu, akan mendidik anak itu luar biasa. Seperti Bunda Hajar ketika ditaruh aja di Mekah sama bayinya, lalu kemudian dikatakan seperti ini. Apakah ini perintah Allah? Ya. Sudah cukup itu. Ini perintah Allah berarti kemudian ini kebaikan dan Allah nggak akan tinggalkan. Kan seperti itu. Itu sudah punya ilmunya. Dia harus taat, tunduk patuh dengan aturan Allah. Dan dia sudah tahu ini anaknya dan harus dididik itu sudah tahu. Ini Allah nyuruh gini, ini Allah nyuruh gitu. Maka yang harus ibu lakukan satu berdoa, Bu. Nggak bisa kita sabar itu kalau nggak minta doa. Allahumma afrik alaina sobron. Ya, ya Allah anugerahkan aku kesabaran. Pertama berdoa. Ya, jadi pertama kali berdoa. Eh, Segala sesuatu itu nggak akan bisa kemudian kita. Jadi ibu kalau nanti dikasih tahu ya ada seorang ustadzah bu, anaknya nggak mau duduk manis untuk baca Al-Quran. Itu dia lari-lari kemana-mana. Itu dilihat mata mata ustadzah ini melihat anaknya kemana dia lari, maka matanya akan tertuju pada anaknya, tapi tidak melototin kemana dia anaknya lari.
pandangannya menuju anak itu sambil ya Allah, lembutkan anakku ya Allah, lembutkan hatinya ya Allah, tolong lembutkan ya Allah, mudahkan dia. Itu nggak lama anaknya, Mi, aku sampai mana Mi tadi bacanya? Karena kadang usia 4 5 tahun kan hanya bertahan berapa menit saja. Dia minta tolong sama Allah. Karena yang memegang hati anak-anak kita dalam mendidik anak itu, yang memegang hati semua orang, termasuk orang ustazah ini karena tahu ilmunya, Bu. Minta Bu sama Allah, Bu. Ya Allah, sholat Bu, sholat hajat, sholat mutlak. Anaknya nggak mau makan, sholat mutlak. Kita nggak yang nggak punya anaknya mas sakit, Baik, kan gitu kan, seperti itu. Oke ya, berkumpul sama orang-orang yang cari ilmu tentang pendidik anak seperti itu, seperti ini sekarang ini juga termasuk kemudian kita tahu bahwa orang yang Masya kemudian Allah. ya itu yang baik gitu ya. Oke oke, sudah cukup ya. Ya, Ya baik, Masya Allah. Terima kasih jawaban yang Saga jazakallah khairan. ya. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi Saga dari Umu Afrina. Assalamualaikum. Parenting yang Ya. tepat dan baik untuk anak-anak zaman sekarang yang mentalnya Mm-mm. strawberry dan daya juangnya lemah. Apakah metode parenting VOC seperti zaman dahulu adalah metode yang Ya. tepat begitu? Karena saya lihat anak-anak zaman sekarang gen milenial, gaya juangnya itu lebih kuat daripada Gen Z yang sekarang. Iya. Ya, tadi itu Bu. Beda Bu, kita itu lahir di zaman kolonial ya, dengan harus berjuang. Anak sekarang itu enggak. Makanannya saja fast food kan gitu, siap saji, gak mau nunggu lama kan gitu. Jadi itu sudah yang terbentuk. Lalu kemudian apakah kemudian metodenya, metode kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anak kalian sesuai zamannya. Jadi kita nggak boleh kekeh dengan kemudian zaman kolonial kita. Anak kita nggak bisa, Bu. Hari ini kita pelototin, kemudian em, mau nurut kita. Kalau zaman dulu ada orang tua kita ngelirik, ngelihat, melototin kita langsung tertunduk dan ikut. Sekarang anak dipelototin, melototin genti, dimarahin, kabur dia dari rumah. Maka yang kemudian perkataan Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anak kalian itu sesuai zamannya. Jadi kita harus banyak belajar tentang anak-anak sekarang. Nggak gadget sudah, nggak akan mungkin bisa. Apa yang kemudian kita bisa atur ya, yang ditonton seperti itu. Lalu kemudian ketika dia habis nonton, kemudian boleh juga disebutkan apa kesimpulan dari yang kamu tonton, apa yang bisa diambil kebaikannya. Itu memang ribet banget itu jadi orang tua sekarang seperti itu. Karena memang anak juga sangat luar biasa ya, sangat apa ya, sembunyi-sembunyi kecil-kecil. Nah, kita yang harus belajar, Bu. Jadi cara bicara itu enggak bisa disamakan kayak kita duduk dulu dididik sama orang tua kita. Nggak bisa. Itulah kemudian akhirnya terjadi crash, orang tua yang kemudian dia lahir di zaman kolonial sama kemudian punya anak yang kemudian dia anaknya lahir di zaman milenial. Orang tuanya tidak mau belajar kemudian bagaimana anak model-model sekarang. Jadi ini contoh ya, ini kadang ya saya kalau gini ini nggak bisa, ini udah lewat 17 menit ya. Jadi kalau mau ngasih pengajian, ngasih pendidikan ke anak-anak itu memang harus contoh dan harus ada action. Tidak bisa cuma kata-kata saja gitu, nggak bisa. Maka kemudian kemudian harus kemudian seperti dia bicara dengan temannya. Makanya harus dengan dia mengajak berpikir, ya seperti itu. Tidak kemudian yang doktrin, kayak orang dulu itu doktrin aja sudah masuk itu. Tapi anak sekarang nggak bisa didoktrin. Cara mereka nyaman itu adalah ketika mereka diikut sertakan. Ini secara umum ya saya ngomongnya ya, artinya nggak bisa detail. Apa namanya? Ketika mereka kita ajak urun rembuk, bagaimana Kak nurut Kakak kalau kayak gini? Seperti itu, nggak bisa kamu kayak gitu tuh nggak bagus itu, nggak bisa gitu Bu sekarang itu.
Jadi kita ajak anak-anak itu berpikir. Karena mereka informasi itu dahsyat kan gitu. Mereka bisa lihat dari YouTube itu dahsyat. Makanya kita ajak pikirannya itu di mana dia punya punya apa ya pola pikir itu di mana. Itu sesuai dengan yang dilihat. Makanya dari situlah kemudian kita lihat, dari situlah kemudian kita ngarahkan. Maka kita ajak dialog. Dan ini Insya cuman Allah. umum ya ini ya. Nah itu jadi itu saja Bu, karena waktunya juga sudah Ya, lewat ini. ya, baik Ustazah, jazakillah khairan atas jawabannya gitu. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara parenting pada hari ini. Jazakallah khairan kepada Ustazah Siti Hasanah atas Ya, ilmu dan nasihatnya. ya, Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai ibu-ibu yang solehah seperti amin. yang Allah ridhoi, Masya Allah. Jadi untuk baiklah untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika Asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa anta astaghfiruka wa illallah. atubu ilaik. Mohon Terima maaf kasih. Ibu-ibu, izin ya. Ya, baik Ustazah. Iya, sama-sama. Mohon maaf. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara ini. Saya sebagai MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.